pembersihan ya, khususnya untuk alat pembersih makinal ya, alat pembersih makinal atau yang disebut dalam bahasa Inggrisnya adalah mechanical cleaning equipment. Mechanical cleaning equipment. Nah, kita coba dulu. Ibu, maaf Ya, Bu, ya. izin ke kamar mandi Bu. Ya, silakan. Silakan aja di kolom komentar ya, ditulis ya kalau ada yang izin ya, Nak ya. Materi kita hari ini adalah mechanical cleaning equipment atau peralatan pembersih makina. Ya, itu mata pelajaran housekeeping kita kali ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita kali ini pada pertemuan ini adalah dengan mempelajari materi ini Anda diharapkan mampu mengidentifikasi peralatan pembersih makinal atau mesin. Ya, jadi Anda bisa mengidentifikasikan peralatan apa saja sih yang diperlukan oleh housekeeping pada saat pembersihan makinal. Mengidentifikasi peralatan pembersih makinal atau mesin. Ya. Nah, alat pembersihnya apa saja yang mesin itu yang dimaksud dengan alat pembersih makinal atau mesin adalah alat pembersih yang digunakan menggunakan tenaga mesin, menggunakan mesin dengan bantuan energi listrik. Gitu. Ya. Jadi kalau untuk peralatan manual itu dengan tenaga manusia, tidak menggunakan mesin. Tapi kalau untuk alat pembersih yang keluar dari mesin, itu pengoperasiannya menggunakan tenaga mesin dengan memanfaatkan energi listrik. Nah, kelebihan dari penggunaan pembersih mesin ini dapat menghemat waktu pengerjaan serta lebih maksimal dalam membersihkan benda atau objek dari debu dan noda dibandingkan alat pembersih manual. Jadi lebih cepat, misalnya kita membersihkan lantai. Saat kita menggunakan alat pembersih manual, itu ada floor broom, dustpan, ya, maka waktu yang diperlukan akan lebih lambat jika dibandingkan kita membersihkan lantai dengan menggunakan vacuum cleaner dengan alat yang dari mesin. Contohnya misalnya vacuum cleaner, ya, kita membersihkan debu pada lantai, ya. Nah, itu Ibu contohkan ya. Jadi waktunya bisa kita hemat, ya. Waktu bisa kita hemat, tenaga juga bisa kita hemat, dan pembersihan pun bisa maksimal. Nah, kekurangan dari alat pembersih mekanik adalah ya alatnya lebih mahal. Kalau kita bandingkan misalnya alat pembersih lantai, itu untuk manual ada sapu, ada dustpan. Kita bandingkan harganya dengan vacuum cleaner, alat pembersih lantai, ya, yang dari mesin, ya, yang menggunakan mesin, maka vacuum cleaner harganya jauh lebih mahal. Nah, kemudian yang kedua, kelemahan kita menggunakan mesin adalah saat listrik mati atau saat listrik tidak berfungsi, maka peralatan mesin ini otomatis tidak bisa kita gunakan, gitu. Nah, ini secara garis besar
dua kelemahan untuk penggunaan peralatan dari mesin. Yang pertama mahal, yang kedua ya, jika listrik mati atau ada pemadaman listrik maka peralatan ini tidak digunakan. Beda hal dengan peralatan manual, ya. Ada listrik, tidak ada listrik, tidak ada masalah. Tapi memang memerlukan kelemahannya yang manual, kita banyak menghabiskan tenaga, banyak menghabiskan waktu, ya, karena pembersihannya manual seperti itu. Baik. Contoh alat pembersih yang menggunakan mesin atau tenaga listrik, ya, dengan menggunakan energi listrik. Yang pertama adalah mesin sampo karpet atau yang sering disebut dengan sampoing karpet mesin. Sampoing karpet mesin. Contoh peralatannya seperti ini, ya. Hampir mirip, bentuknya seperti vacuum cleaner, ya, tapi ini bukan vacuum cleaner, tapi ini namanya sampoing karpet. Digunakan untuk membersihkan atau mencuci karpet yang bernoda atau kotor. Saat ini di masyarakat, ya, di lingkungan kita ada bisnis pencucian karpet. Nah, itu, ya, ada bisnis pencucian karpet. Ada yang secara manual. Mereka membersihkan bisnis, mereka membuka bisnis dengan peralatan yang manual, ada yang menggunakan mesin. Salah satu contoh, ya, mesinnya itu adalah yang disebut dengan sampoing karpet. Jadi nggak hanya rambut yang kalian sampo, tapi karpet juga disampo. Istilahnya menggunakan sampo. Mengapa demikian? Karena karpet itu terbuat dari bulu-bulu halus, bulu-bulu lembut, dari benang-benang lembut, dan sehingga membutuhkan perawatan, pemeliharaan yang lebih detail. Beda dengan lantai yang dari kayu atau lantai dari teraso, ya, atau lantai semen itu, ya. Karena untuk karpet ini yang berbulu halus atau lembut, ya. Jadi harus dicuci dengan menggunakan teknik sampoing namanya, ya. Mesinnya apa? Sampoing karpet, ya. Kemudian yang kedua, ini adalah contoh vacuum cleaner, ya. Contoh vacuum cleaner yang sering digunakan di rumah tangga atau yang juga vacuum cleaner ini disebut dengan tray vacuum cleaner, karena vacuum cleaner yang jenis seperti ini hanya bisa membersihkan debu pada lantai yang kering saja, ya. Jadi vacuum cleaner yang jenis ini digunakan untuk menghisap debu pada lantai yang kering saja, ya. Makanya biasanya ini disebut dengan tray vacuum cleaner, ya. Nah, biasanya yang banyak menggunakan ini di rumah tangga karena bentuknya juga cukup minimalis, cukup kecil. Ada nggak yang punya di rumah ini? Yang punya di rumah, ya? Ada yang punya ini? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada di rumah, ya, coba perhatikan baik-baik itu. Di sini kan banyak komponen-komponen atau bagian-bagian yang yang harus dirawat. Karena di sini kan dia fungsinya adalah menampung debu atau kotoran. Kadang-kala kita suka abai gitu loh dengan kebersihan atau dengan perawatan vacuum cleaner. Ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, dry wet vacuum cleaner, ya, atau biasa disebut dengan multi-purpose vacuum cleaner. Vacuum cleaner yang multifungsi. Kenapa dikatakan multifungsi? Karena vacuum cleaner jenis ini dapat digunakan untuk menghisap debu atau kotoran di lantai yang kering maupun di lantai yang
basah atau lantai yang ada genangan airnya. Ya. Jadi vacuum cleaner ini bisa digunakan untuk menyedot air. Biasanya saat contoh saat melakukan pembersihan karpet, sampoing karpet tadi, ya, maka itu pasti ada airnya. Pembersihan waktu mencuci karpet itu yang dicuci oleh si sampoing karpet mesin ini. Maka untuk mengurangi kadar air pada karpet, maka kita sedot karpet tersebut, kita hisap karpet tersebut dengan menggunakan dry and wet vacuum cleaner atau multi-purpose vacuum cleaner. Karena hanya vacuum cleaner ini yang bisa menyedot kotoran atau menghisap kotoran yang dalam keadaan basah kering. Ya? Nah, kalau yang nomor 2 tadi hanya menghisap kotoran atau debu yang kering saja, tapi kalau yang ketiga ini bisa yang basah, bisa yang kering. Dan jangan dicoba-coba kalau yang ini untuk yang basah, karena yang model yang vacuum cleaner untuk yang kering ini itu tidak ada kontainernya, tidak ada airnya. Yang ada di sini hanya 6 debu, kapasitasnya kecil, hanya debu saja. Sedangkan untuk yang wet vacuum cleaner atau multi-purpose vacuum cleaner ini ada kontainernya nih, jadi untuk menampung air. Ya, untuk menampung air di sini. Paham nggak? Ya, jadi kalau yang dry and vacuum cleaner bisa untuk kering dan basah, apa yang dibersihkan. Sedangkan untuk yang vacuum cleaner saja, ya, dry vacuum cleaner ini hanya untuk menyedot kotoran pada lantai yang itu. Ya, kalau ada mau bertanya silakan, ada kalau seperti Bu, ya Kak Anissa, ya silakan Kak Anissa. Ibu agak Suara ibu kecil kan, Kak? suaranya Ibu tenggelam. Tenggelam? Tenggelam Bu, kayak jauh banget. Tapi itu kayak jauh banget. Ya, kalian kalau nggak dengar suara ibu bilang ya nak ya, karena itu tes. Gimana suara ibu? Udah Bu. Oke. Terima kasih. Ingatkan ibu ya. Bagi kalian bisa mematikan mikrofonnya. Kalau kalian ingin bicara, ingin bertanya, langsung saja ajukan pertanyaan. Bu, saya mau nanya gitu. Langsung di-on-kan aja mikrofonnya nak ya. Untuk sementara matikan dulu mikrofonnya supaya tidak terganggu temennya dengan suara-suara yang ada di belakang kalian, ya nak. Baik, Jihan matikan dulu Han suaranya Han. Ya Bu, bentar. Siapa ini? Izin. Siapa yang datuknya meninggal ini? Siapa nak datuknya meninggal? Sahara tadi izin, katanya datunya meninggal, jadi nggak bisa ikut. Ya baik. Innalillahi. Nanti dia ini aja kok share di kolom komentar di situ, jadi ibu tahu ya nak ya. Tinggal buka hati ya besok atau nanti ya. Si ini ya siapa nak? Siapa tadi namanya? Sahara. Iya. Kita turut berbela-sungkawa, kasihan kan. Ya, kita lanjutkan ya. Mesin berikutnya adalah mesin penyemir lantai. Jadi lantai itu juga perlu disemir, perlu dimengkilapkan, ya. Alat yang digunakan disebut dengan polishing mesin. Ya, alat yang digunakan polishing mesin, alatnya seperti ini. Oh ya, tadi Ibu lupa, kalau untuk di sekolah kita punya vacuum cleaner yang multipurpose, tadi yang multipurpose vacuum cleaner, wet and dry vacuum cleaner,
kita ada di sekolah kita, kemudian dry vacuum cleaner itu sekolah kita ada, kemudian polishing mesin di sekolah kita ada. Nah, makanya kan sangat sayang sekali jika saat ini karena kondisi dan situasi kita tidak bisa praktek menggunakan alat ini. Padahal kita punya alat ini, kalau nggak salah 2 mesin ini kita punya. Ya. Oke, baik, kita lanjut. Jadi alat untuk menyemir lantai, ya, lantai yang kita semir ini menggunakan polishing mesin. Nah, untuk menyemir lantai tidak sembarang lantai yang kita semir. Misal, kalau lantainya dari marmer, bagaimana Bu? Kalau lantainya misalnya dari keramik seperti apa Bu? Nah, itu nanti kita bicarakan ya, terpisah ya. Ini di sini biar kita fokus dulu, kita mengenal peralatan yang dari mesin nih, khususnya dicontohkan polishing mesin ya. Jadi alat ini digunakan untuk mengkilapkan lantai. Nah, alat yang digunakan untuk mengkilapkan lantai ini disebut dengan pad. Ini di sini ini yang lingkaran ini ada pad namanya atau softer pad. Jadi padnya tuh lembut ya. Kalau untuk mengkilapkan padnya itu lembut ya, seperti kalian kalau mau mengkilapkan sepatu ya, itu kan harus kalian lap dengan lap lembut. Kalian harus semir dengan semir sepatu khusus kulit. Nah, jadi kalau melakukan menyemir itu kita sesuaikan untuk bahan pembersihnya, kita sesuaikan dengan media yang akan kita bersihkan. Nah, untuk penyemiran lantai pun seperti itu. Kita akan nanti bedakan bagaimana cara menyemir lantai yang terbuat dari marmer, yang dari keramik, yang dari teraso, atau lantai yang dari kayu, seperti apa penyemirannya. Itu nanti akan kita bahas pada pembelajaran berikutnya ya. Kemudian alat yang berikutnya adalah mesin penghisap air pada karpet, extracting mesin. Nah, ini hampir apa ya, kalau kita tidak memiliki alat ini, extraction mesin ini, maka kita menggunakan yang wet and dry vacuum cleaner ya. Jadi fungsinya sama-sama menghisap air. Hanya saja untuk yang extraction mesin ini ya, extraction mesin ini daya hisapnya lebih kuat karena alat ini memang dikhususkan untuk menghisap air pada karpet ya. Nah, digunakan untuk menghisap air atau genangan air di lantai ya, khususnya karpet. Jadi hampir sama dengan wet vacuum cleaner tadi, vacuum cleaner yang fungsinya untuk menghisap genangan air di lantai. Alat berikutnya adalah mesin pengering karpet, blower mesin. Jadi kalau tadi karpetnya misalnya airnya sudah habis ya, sudah disedot, sudah dihisap oleh wet vacuum cleaner, maka lembab jadinya ya. Air sudah berkurang banyak, yang ada adalah karpet itu lembab. Nah, kalau karpet lembab ini dibiarkan, maka yang muncul adalah aroma yang tak sedap. Ya, mungkin kalian yang pernah punya, mungkin kalian yang memiliki karpet di rumah pernah tertumpah cairan, kemudian tidak dijemur di panas matahari, itu akan mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Ya, jadi apa ya, aroma lembab, gitu ya. Nah, ini untuk mengeringkannya, maka kita gunakan blower mesin. Karena rasanya tidak mungkin ya nak ya, kalau di hotel itu kita jemur karpet. Pernah lihat di hotel senior jemur karpet nak? Terus dikelilingin hotel senior itu
semua karpet-karpet hotel St. dijemur gitu di panas matahari, kan tidak ya. Jadi karena mereka melakukan itu dengan menggunakan blower mesin, ya, mesin pengering gitu. Tapi blower mesin ini sebenarnya sih tidak hanya digunakan untuk mengeringkan karpet, ya, untuk mengeringkan area-area lembab atau apapun itu di ruangan-ruangan itu biasa menggunakan blower mesin ini. Kalau sebelum pandemi COVID kemarin kita sebenarnya sering loh kalau kita ke mall kita lihat blower mesin ini, ya. Kadang-kala mereka gunakan di toilet, ya, di toilet. Kemudian di bandaranya itu juga di toilet. Nah, mereka mengeringkan toilet supaya tidak ada bau lembab, yang bau tidak sedap di ruangan itu, ya, bau lembabnya itu, maka mereka memasang alat blower mesin ini. Jadi blower mesin ini mengeluarkan semacam kayak angin dengan kecepatan tinggi gitu, ya. Suaranya nyaring banget tuh biasanya tuh, gitu, ya. Nah, ini untuk mengeringkan. Kemudian berikutnya, nah ini hampir sama nih ya. Sebenarnya alat ini sama nih, dua ini. Antara yang polishing mesin dengan scrubbing mesin, ini sebenarnya satu alat. Ini satu alat. Yang membedakan adalah nantinya itu adalah padnya ini, bagian bawah ini. Ya, padnya ini. Yang lingkaran bagian bawah ini. Kalau untuk polishing mesin, padnya harus yang lembut, karena kita mau nyemir. Kalau untuk menyikat lantai, itu padnya ini juga menyerupai sikat lantai. Jadi bulu-bulunya itu bukan bulu-bulu halus seperti untuk menyemir, tapi kasar seperti sikat kalian di rumah itu. Cuman dia bentuknya bulat karena terpasang di mesin ini. Nah, karena ini akan digunakan untuk menyikat lantai, maka mesin ini disebut dengan scrubbing mesin. Ya, digunakan untuk menyikat lantai. Tadi di awal Ibu sudah menyampaikan tentang kelebihan dan kekurangan menggunakan mesin. Kebayang nggak kalau lantai itu sangat luas sekali, kemudian Anda manual menyikat lantainya. Kalau ballroom, misalnya itu ballroom hotel, itu kalian mau melakukan penyikatan lantai. Ballroom seluas itu disikat dengan manual. Kira-kira sehari selesai nggak, Nak? Nggak bakalan selesai. Makanya kita gunakan alat yang dari mesin. Ada scrubbing mesin. Setelah kita sikat lantainya, kita sedot airnya menggunakan wet vacuum cleaner atau extraction mesin. Kebayang nggak kalau kita tidak gunakan alat penyedot atau penghisap air? Karpet di hotel itu kalian jemur ke luar matahari. Nggak kebayang kan gimana ngangkutnya? Karpet atau ambal kalian di rumah yang ukurannya 2x3 aja dalam kondisi basah nggak terangkat. Pernah nyuci karpet di rumah? Emang terangkat karpet kita di rumah yang ukuran 2x3 atau berapa itu. Sangat berat sekali kalau sudah ada air di sana. Karena itu dibantu oleh alat-alat mesin dari mesin ini, sayang, gitu. Oke, kita kembali. Ini alat penyikat yang digunakan untuk menyikat lantai. Jadi pembedanya itu hanya di padnya saja. Ini namanya pad nih, bulatannya ini. Ya, yang bulatan ini. Kalau untuk menyikat maka dia yang kasar. Nah, scrubbing mesin ini digunakan untuk membersihkan lantai yang kotorannya sudah melekat dan kusam. Jadi perlu disikat gitu. Ya, perlu disikat. Karena kalau tidak dengan teknik menyikat, kotoran yang melekat tadi akan sulit dibersihkan gitu. Kalau hanya dilap saja sangat sulit dibersihkan. Jadi harus menggunakan sikat. Kemudian mesin penghalus karpet atau supaya bulu-bulu karpet, kalau kalian sering di rumah menyebutkan dengan ambal, ya itu menjadi lembut, menjadi halus permukaannya. Nah, maka menggunakan
alat ini yang disebut dengan karpet master. Itu digunakan agar permukaan karpet yang telah bersih menjadi halus dan lembut. Gitu. Ya. Nah, kapan ini digunakan? Ya setelah karpetnya disikat, sudah disikat karpetnya misalnya ambal itu tadi sudah disikat, kemudian dikeringkan, ya, dikeringkan. Setelah dikeringkan, disedot airnya. Setelah disedot airnya dikeringkan. Setelah dikeringkan sampai kering, baru kemudian kita gunakan alat penghalus karpet atau pelembut karpet, ya. Kemudian yang berikutnya adalah mesin pembersih beruap atau steam mesin atau steamer, ya. Nah, alat ini digunakan untuk membersihkan kotoran yang belum sepenuhnya melekat pada dinding, lantai, dan sudut-sudut ruangan. Jadi ini bisa digunakan di lantai, di dinding, dan sudut-sudut ruangan. Kenapa dikatakan sudut-sudut ruangan? Karena bagian yang di sini ini bisa kita ganti alat ini yang ujungnya ini menjadi bagian seperti apa ya? Seperti pipet sedotan gitu. Jadi untuk bagian-bagian sudut bisa dilakukan pembersihan. Mirip vacuum cleaner, tapi ya mirip saja vacuum cleaner, tapi fungsinya berbeda ya. Kalau di sini kotoran yang melekat ini belum melekat banget. Kalau vacuum cleaner itu hanya kotoran berupa debu saja, yang asli tidak lengket atau tidak nempel, ya. Sedangkan steamer atau steam mesin ini digunakan untuk kotoran yang sudah agak-agak lengket, ya. Kalau vacuum cleaner debu saja, debu yang di lantai disedot, ya. Kemudian kembali ke kalau ada kotoran yang melekat itu digunakan dengan steamer, ya. Seperti itu. Ya, sampai di sini ada pertanyaan belum, Ibu? Ini ada yang mau ditanyakan? Belum Ibu lanjutkan? Lanjut, Bu. Mohon maaf ya, di belakang rumah Ibu tuh lagi orang bangun rumah soalnya. Jadi pasti ada suara-suara yang bagaimana gitu. Oke. Nah, ini contoh, ya, ini contoh floor mesin atau multipurpose floor mesin. Kalau tadi kita menggunakannya dengan mengoperasikan dengan tangan. Jadi seperti setir motor ya, kalau kalian lihat tadi ya. Yang ini kan, ya, yang ini seperti setir stang motor gitu. Jadi kita mengendalikannya seperti kita naik motor. Tapi yang ini seperti kita naik mobil. Ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk area yang lebih luas lagi. Kalau yang seperti stang motor ini biasanya misalnya di lobi, di ballroom, ya, yang areanya ya masih terjangkau lah, luas tapi masih terjangkau gitu. Tapi kalau yang ini yang super luas. Contoh, biasanya yang menggunakan floor mesin jenis ini itu kalau kalian sering kalau kalian pernah lihat orang yang lagi umroh, jamaah haji itu di Mekah atau di Madinah itu area sholat, ya, area ibadah itu membersihkannya, ya, menggunakan alat ini. Apakah alat ini untuk menyikat lantai? Bisa. Apakah alat ini untuk menyemir atau mengkilapkan lantai? Juga bisa. Tinggal diganti sama, ya, hanya padnya saja nih. Padnya sama.
Ya, padnya sama dengan floor mesin yang seperti tangkai tadi, ya. Tapi bedanya adalah petugasnya naik di alat ini. Ya. Tolong kameranya dibuka. Ibu cukup hari ini ya ngomong berapa kali kameranya dibuka. Kecuali yang izin sama Ibu. Kalau kalian tidak paham dengan apa yang Ibu sampaikan, tolong tanya sama kakak kelas kamu. Kakak kelas kamu tuh mungkin karena mereka udah kelas 12 sudah tahu, tapi kalau menurut Ibu mereka dari kelas 11 tahu gimana karakter guru hotel. Yes, yes, no, no. Kalau ngomong A, ya A. Ini kamu udah nggak konsisten ini. Ibu katakan kamera kamu dibuka, kamu matikan. Nanti Ibu asik ngajar, kamu matikan kamera. Ibu ingatkan lagi. Ini kalau PKL gimana ceritanya ya kayak gini ya gitu. Ingat loh, PKL 6 bulan gurumu tuh nggak ada di samping kamu. Kalau kamu takutnya hanya karena ditegur aja, Ibu bingung juga. Cukup sekali nih ya, kalau ada yang matikan kamera tanpa info dari Ibu, keluarkan dari Gmail. Oke, Ibu lanjutkan sekali lagi. Floor mesin, ini disebut dengan multi-purpose floor mesin. Ini seperti mobil-mobilan, ya. Fungsinya sama dengan floor mesin tadi. Yang membedakan itu hanyalah yang bentuk konstruksi ini. Ya, kalau floor mesin yang ini digunakan dengan seperti kita mengendarai sepeda motor. Kalau sedangkan yang ini seperti kita naik mobil-mobilan. Yang sama itu adalah padnya. Padnya ini sama. Ya, padnya ini sama. Kenapa ada yang menggunakan alat yang seperti ini? Ini karena area yang akan dibersihkan sangat luas. Contohnya yang sering dan Ibu juga pernah melihat ini adalah pembersihan di tempat ibadah di Mekah, di Madinah, itu menggunakan ini. Atau di stadion internasional, stadion seperti kemarin Olimpiade, ya, mereka membersihkan dengan alat ini. Mereka tidak bisa membersihkan dengan floor mesin untuk mengkilapkan lantainya dengan floor mesin kalau areanya sangat luas, seperti misalnya seperti gelanggang olahraga itu atau tempat ibadah yang Mekah Madinah, itu mereka menggunakan alat ini, ya. Nah, ini alat ini macam-macam bentuknya. Nah, ini sapu nih. Jadi dimulai dari bisa fungsinya untuk menyapu, bisa difungsikan untuk mengkilapkan lantai, bisa difungsikan untuk menyikat lantai, gitu. Dan bisa difungsikan untuk menarik cairan atau air yang ada di lantai. Jadi tinggal mereka jalan ini di bagian belakang ini. Kalau kalian lihat panah yang Ibu tunjukkan, ini juga ada alat untuk menyapu air. Ya, di sini alat untuk menyapu air. Gitu, menyapu menyapu membersihkan kotoran-kotoran yang lain. Jadi di sini ada juga seperti sikat seperti ini. Begitu. Nah, ini dikendarai dioperasikan seperti mengoperasikan mobil gitu. Karena areanya yang sangat luas, ya. Nah, seperti ini misalnya dia membersihkan lantai di lapangan ini, di area parkir ini. Karena kalau untuk posisi dengan menyapu secara manual, menyapu dengan manual, ini sangat diperlukan tenaga manusia yang banyak dan waktu yang banyak. Ya, tenaga yang banyak dan waktu yang banyak. Kalau menggunakan alat ini akan lebih cepat dan tenaga pun akan menjadi hemat. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan, jika ada yang mau ditanyakan.
Loh, selesai kah? Belum, sinyal ibu tiba-tiba hilang sayang. Ya belum ibu closing, masa ibu pakai salam tadi. Salam, closing ibu nggak salam. Jadi ibu sinyalnya keluar. Silakan jika ada yang mau bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Jelas, Bu. Nanti di classroom kalian lihat lagi di situ ya. Sendiri. Kita tidak dapat hidup sendiri. Serta pengelompokannya. Yang pertama, kelompok drum and brush. Jadi seperti namanya, yaitu kelompok sapu dan sikat. Adalah alat pembersih yang digunakan. Ini diulang lagi yang manual equipment ya. Ataupun melekat dari berbagai permukaan. Jadi semua alat pembersih atau cleaning equipment yang berbentuk sapu dan sikat masuk ke dalam kelompok ini. Contohnya, coconut broom atau palm broom yang sering kita sebut dengan sapu hijau. Selanjutnya ada floor broom, digunakan untuk membersihkan lantai. Ada toilet bowl brush yang digunakan untuk membersihkan kloset atau toilet bowl. Ada hand brush untuk sikat tangan. Selanjutnya ada floor brush untuk menyikat lantai. Lalu ada paint brush untuk membersihkan tempat-tempat yang kecil dan sempit, serta peralatan-peralatan yang lain yang berupa sapu dan sikat. Selanjutnya ada kelompok kontainer, yaitu peralatan yang dipergunakan untuk membawa atau menampung alat-alat lain dan bahan pembersih. Jadi kontainer ini pada intinya adalah wadah bagi peralatan-peralatan yang lain ataupun bahan. Contohnya di sini adalah pail atau bucket, water scoop, public area trolley yang digunakan untuk menampung peralatan dan bahan pembersih di public area. Ada carry caddy, ada bottle sprayer, dustpan untuk menambung debu, dan ada double dan single bucket. Jadi kalau double bucket itu bucketnya ada 2 dan single ada 1, itu untuk proses mopping atau mengepel lantai. Selanjutnya ada kelompok linen, peralatan pembersih yang terbuat dari kain atau linen. Jadi semua peralatan pembersih yang terbuat dari kain masuk kelompok ini. Yang pertama itu semua jenis cloth kecuali sintetik kotonis karena dia terbuat dari karet. Di sini contohnya ada cotton cloth yang digunakan untuk proses glass lifting atau membersihkan jendela pada umumnya, dan juga bisa digunakan untuk dusting pada permukaan yang kasar. Ada glass cloth yang khusus digunakan untuk membersihkan gelas. Selanjutnya ada mop hair, yaitu bagian dari mop atau alat untuk mengepel. Yang digunakan untuk dusting pada permukaan yang halus dan digunakan juga pada saat teknik untuk menggelapkan furnitur yang ada di kamar dan public area. Dan ada juga floor cloth yang permukaannya paling kasar. Teknik damp sweeping atau mengepel lantai yang pada umumnya ada di bathroom. Selanjutnya nomor 4 ada kelompok manual, yaitu peralatan pembersih yang digerakkan dengan mesin. Contohnya vacuum cleaner, carpet cleaner mesin, yaitu pada proses pembersihan karpet. Mesin atau blower yang misinya untuk mengeringkan lantai atau objek yang sudah dibersihkan. Selanjutnya ada scrubbing mesin, dan yang terakhir floor mesin untuk membersihkan lantai.
nomor 5 ada kelompok protective and supporting. Adalah peralatan pembersih yang digunakan sebagai penunjang dan penunjang. Jadi yang masuk di kelompok ini adalah semua alat pelindung diri dan alat-alat yang digunakan untuk menunjang kegiatan pembersihan. Contohnya seperti hand glove, raincoat yang digunakan pada saat hujan, ada masker, selanjutnya ada boots atau sepatu yang digunakan pada saat hujan, dan ada juga kelompok supporting seperti tangga. Jadi itu yang termasuk kelompok protective and supporting. Yang terakhir kelompok others. Jadi peralatan pembersih ini tidak termasuk ke dalam kelompok yang lain. Misalnya, air passion yang sering disebut dengan danger notice floor sama saja. Dia tidak termasuk kontainer atau timbangan. Jadi dia dimasukkan ke dalam kelompok others. Begitu juga dengan squeezy, dia tidak terbuat dari kain, dia tidak menggunakan mesin, jadi tidak termasuk plastik. Dia termasuk kelompok others. Selanjutnya ada canoes atau sinter. Dia merupakan namun tidak terbuat dari karet, jadi dia termasuk kelompok others. Begitu juga dengan clothing, dia tidak berupa sikat atau yang lainnya, jadi dia termasuk kelompok others. Setelah memahami materi untuk ya baik, tadi sudah kita mengulang sedikit tentang peralatan pembersih manual yang operasionalnya menggunakan tenaga manusia bukan mesin, ya. Ibu Kora kemarin juga kalian sudah mengumpulkan tugas-tugas tentang pengelompokan, ada kelompok broom and brush, ada kelompok kontainer, ada kelompok linen, ada kelompok protective equipment, ada kelompok yang lainnya atau kelompok pendukung atau supporting equipment, ya. Nah, itu diingat kembali. Kemudian ada tugas itu ya di classroom, ya. Nanti untuk tugas unit 1, 2, dan 3 itu Ibu akan tutup pengiriman tugasnya pada minggu kedua bulan September. Jadi untuk tugas unit 1, unit 2, unit 3 itu bulan September. Nanti kalian lihat saja di Google Classroom tanggal terakhirnya kapan mengumpulkannya. Ibu harap itu tidak dadakan kalian mengumpulkan pas terakhir-terakhir, ntar kalian repot. Dicicil mengumpulkannya. Yang sudah ngumpul nggak ada masalah. Yang Ibu ingatkan ini adalah mereka-mereka yang belum mengumpulkan tugas, ya. Tolong sering-sering dicek di Google Classroom Anda dan sering-sering dicek di email Anda, ya. Karena untuk info Gmail Ibu akan informasikan pada email Anda masing-masing. Kapan Ibu akan informasikan? Nih, di sini. Ibu, kalian bisa lihat di sini. Kalian PHP 2 kan ya? PHP 2 kan? Share screen dulu. Ya, di classroom kalian itu seperti ini, ya, peralatan pembersih manual dan makinal. Ini yang sebelumnya, nih. Ini ada 18 orang yang sudah mengumpulkan, tapi Ibu belum bisa periksa, ya, Ibu belum periksa. Ini ada ulangan ya, kalau salah nih ya. Ini ulangan Anda ini. Nggak bisa buka ya. Ada
Final. Nah, ini ada buat video singkat, ya, peralatan pembersih manual yang ada di rumah Anda. Jadi nggak perlu yang ribet-ribet. Di sini memang Ibu tuliskan 3 menit. Ini adalah maksimal ya, Nak. Maksimal. Mau bikinnya 1 menit nggak ada masalah. Kurang dari 1 menit tidak ada masalah. Ya, ini hanya maksimal Ibu batasi 3 menit. Ini sebaiknya kalian mulai dari salam, ya. Tapi untuk persiapan misalnya, alat apa yang kalian gunakan di rumah, yang ada di rumah, alat apa yang Anda apa yang ada di rumah, alat pembersih apa manual yang ada di rumah. Yang ada di rumah itu pasti biasanya tuh ada floor broom. Ada kan? Nggak mungkin nggak ada. Sapu lantai tidak mungkin nggak ada. Floor broom, dustpan. Tapi ada yang punya, ada yang enggak. Tapi insya Allah, Ibu yakin hampir semua pasti punya dustpan, gitu. Ya, dustpan atau cikrak. Ibu menggunakan bahasa hotelnya, dustpan. Kita udah belajar ya. Pasti punya dustpan. Kemudian kemungkinan kalian punya botol sprayer untuk membersihkan kaca atau membersihkan meja, kan gitu ya? Ya. Nah, itu kumpulkan dulu di atas meja atau kalian kumpulkan dulu di dekat kalian sebelum kalian bikin videonya. Jangan dibuat jauh, nanti malah tunggu ya Bu, sebentar ya, aku ambil dulu sapunya gitu. Dikumpulin dulu di dekat kalian dulu, ya kan? Di dekat kalian kumpulin kayak orang mau demo masak itu loh. Kan pancinya sudah ada di dekat kalian, sapunya udah ada, dustpan sudah ada, botol sprayer misalnya sudah ada. Kemudian apa lagi yang ada di rumah kalian? Misalnya kanebo. Ada kanebo di rumah? Ya, ada. Jalan. Kalau nggak punya, tidak, oh saya nggak punya kanebo Bu, tapi saya punya karton cloth. Ibu suaranya ibu tenggelam. Sabet. Kalau di rumah kan namanya kamu sabet itu. Ya, kalau di housekeeping namanya karton cloth untuk membersihkan, untuk ngelap meja, ya kan, untuk ngelap perabot. Kumpulkan, jadi ada floor broom, ada dustpan, ada botol sprayer, ada karton cloth, ada kanebo. Misalnya ini kamu lengkap punya kanebo, karton cloth, wash basket. Apa wash basket? Apa wash basket? Keranjang sampah. Nah, kumpulkan dulu keranjang sampah. Nih ada keranjang sampah. Bu, tapi keranjang sampah saya jelek. Bukan masalah jelek atau bagusnya, minimal bersih. Ya, minimal bersih. Misalnya kalian punya lagi tangkai pel. Ada punya mop tangkai pel. Letakkan tangkai pel itu. Ada lagi nggak? Ada ember. Ada yang nggak punya ember di rumah? Pasti punya ember namanya, bucket, pasti punya bucket. Ada yang punya water scoop? Apa water scoop? Gayung. Rasanya tidak mungkin kalian punya water scoop, pasti punya. Kecuali kalau ada yang Bu, saya nggak punya water scoop Bu, saya langsung di pancuran Bu, langsung di shower saya mandinya Bu, oke lah, gitu kan. Tapi rasanya nggak mungkin kalau nggak punya gayung ya. Nah itu juga alat. Nah kalian kumpulkan, baru kemudian kalian on-kan kamera, ya, baru kalian presentasi di situ. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noviana, saya akan menjelaskan, menyebutkan tentang peralatan pembersih yang ada di rumah saya. Yang pertama adalah floor broom. Floor broom digunakan untuk membersihkan lantai dari debu dan kotoran yang belum melekat. Tunjukkan floor broomnya. Ini adalah floor broom. Gitu. Alat yang kedua adalah dustpan. Dustpan digunakan untuk menampung kotoran sementara pada saat melakukan pembersihan lantai.
pada saat membersihkan lantai atau pada saat menyapu, kita akan meletakkan kotoran atau sampah tersebut ke dalam dustpan sementara. Alat yang ketiga adalah hose basket. Hose basket digunakan untuk meletakkan kotoran atau sampah yang tadinya ada di dustpan, dimasukkan ke dalam panjang sampah atau hose basket. Alat berikutnya adalah kanebo. Kanebo digunakan untuk membersihkan perabot atau membersihkan meja kursi dari debu yang tidak menempel. Ini adalah kanebo. Nah, lihat kan tuh kanebonya tuh. Kanebo yang bagus itu kanebo yang dalam keadaan kering atau basah? Kanebo basah. Dalam keadaan Basah. kering itu berarti rusak. Ya, makanya kita harus rendam, kita harus basahkan, ya. Nah, itu kanebo. Kemudian ada katun cloth. Katun cloth juga digunakan untuk apa? Ada. Jadi kalian pelajari dulu materinya, ya. Kemudian baru kalian presentasikan. 1 menit cukup. Nggak usah lama-lama. Nanti kalau udah presentasikan baru terima kasih atas perhatiannya tentang penjelasan saya tentang pengenalan peralatan pembersih di housekeeping. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai. Gitu. Kalian mau edit, dibuat cantik, dibuat videonya ada namanya, ada kelasnya, ada nama sekolahnya, sok silahkan. Itu kreativitas Anda. Yang jelas maksimum 3 menit. Minimum Ibu tidak batasin. Bu, Ya, videonya di mana? Gimana, Do? Kirim videonya di mana, Bu? Kirim videonya di sini, sayang. Kamu bisa di sini. Oh, di situ. Iya, kan ada tuh pasti setiap kalian ada tugas, selalu Ibu katakan tandai sebagai selesai. Ditandai sebagai selesai itu pasti ada tulisan tambah dokumen, ya kan? Tambah file. Nah, itu klik tambahkan. Iya, tambahkan. Ini teman kamu nih sudah ada nih. Sudah ada yang mengirimkan. Ini punya si Laili ini ya. Boleh Laili, kita contohkan punya kamu Laili, ya? Ibu share di sini ya. Ibu, tapi punya saya bukan kayak yang Ibu jelaskan. Enggak apa-apa. Itu kan contoh dari Ibu. Kalau kamu bilang, Bu, boleh nggak saya ulang? Sok, silahkan kamu ulang. Kan itu bisa diulang di situ. Kamu tinggal yang tandainya kamu batalkan, terus kamu kirim video baru. Sayang. Oke, ya. Ibu. Ya, Ibu stop screen dulu. Ibu mau lihatkan video kamu. Laili, makasih yang udah kirim lebih awal. Don't worry, kalau kamu bilang, Bu, punya saya salah. Di ilmu perhotelan itu tidak ada ilmu benar salah. Yang ada itu adalah bagaimana kita menampilkan sesuatu yang terbaik. Gitu. Ya, karena di perhotelan itu, di sekolah pariwisata itu, mau hotel, mau UPW, mau boga, itu adalah kreativitas yang diutamakan. Sayang ya. Ini. Ibu stop dulu perhatian. Soalnya Jimit ini tidak seperti Zoom yang langsung kebuka. Perkenalkan, nama saya Laili. Saya dari kelas 11 Perhotelan 2. Di sini saya akan memberitahu dan menjelaskan alat-alat pembersih manual apa saja yang ada di rumah saya. Yang pertama adalah sapu lantai. Biasanya sapu lantai ini di rumah saya digunakan untuk menyapu bagian dapur dan bagian teras rumah. Selanjutnya
selanjutnya adalah sodo sampah atau dasper. Ini biasanya digunakan untuk menampung kotoran atau sampah yang telah kita sapu agar tidak berserakan. Selanjutnya adalah lapel. Lapel ini biasanya digunakan untuk membersihkan bagian dapur dan bagian teras rumah yang kotor. Selanjutnya adalah kemonceng. Kemonceng ini di rumah saya digunakan untuk membersihkan di sela-sela jendela dan juga meja makan. Nah, yang kelima atau selanjutnya adalah sikat lantai. Sikat lantai ini digunakan untuk membersihkan lantai kamar mandi dan dinding-dinding kamar mandi. Yang selanjutnya adalah lap kain. Lap kain ini di rumah saya biasanya digunakan untuk membersihkan lantai yang terkena tumpahan makanan atau air. Lanjut, yang ketujuh atau yang terakhir adalah penyekat kaca atau glass sweeper. Glass sweeper ini biasanya di rumah saya digunakan untuk membersihkan kaca depan rumah agar terlihat kinclong dan bersih. Sekian video penjelasan saya tentang alat-alat pembersih manual yang ada di rumah saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dan maaf jika masih ada yang kurang sempurna. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan buat Laili. Bagus, ya. Lumayan kan? Nah, alhamdulillah Laili udah sangat bagus menurut Ibu ya tentang pembuatan videonya. Ibu berharap yang lain jauh lebih bagus lagi. Laili, mungkin punya kamu sudah sangat bagus, Li. Cuman Ibu nggak lihat nama kamu di situnya. Maunya dia yang di video pertamanya tuh ada kamu edit nama kamu aja ya, Nak ya. Ibu takutnya Ibu nanti kan mesti gini. Ini siapa ya tadi yang bikin video ya? Tapi kalau di videonya itu tadi ada misalnya duluan saat kamu kasih salam di situ tulisannya nama Laili kelas 11 PHT 2 SMK Negeri 3 Samarinda tahun. Nah, supaya kamu tuh tahu ini tahun kamu bikin waktu video ini. Ingat, ini 5 tahun yang akan datang jadi kenangan kamu saat kamu jadi manajer. Kamu tunjukin ke teman kamu tunjukin ke anak buah kamu, ke teman kamu, ini loh perjuangan gue waktu mau jadi manajer. Itu bukan kaleng-kaleng, bukan kacang-kacang gitu. Aku ngenalin aku waktu itu angkatan Covid gitu. Karena masuknya kan angkatan Covid loh bisa jadi hebat begini gitu. Dan itu tidak seperti mimpi seorang Cinderella yang dapat pangeran gitu. Tapi ini betul-betul sebuah perjuangan. Nah, ini kan perjuangan kamu ini. Ibu yakin ini tidak mudah kamu membuatnya. Pasti dengan penuh dengan pemikiran yang matang, ya. Coba Anda lihat di sini di layar ini. Di sini Ibu bisa langsung kasih nilai kamu. Apa tuh nilainya? Ada yang lihat nilainya berapa? 95. Saya Laili bisa lihat nilainya, Ibu kirim balik nih, Ibu return. Kalau bahasa Inggrisnya kan dikembalikan, mungkin di HP kamu nulis tulisannya dikembalikan. Ibu klik lagi return. Laili akan lihat ntar nilainya. Ya. Kita mau lihat lagi punya siapa? Ya, mau lihat saya. Ini kan giliran sayang. Lihat. Ini punya siapa ini, Nak? Punya saya, Bu. Oh, punya Leni. Wah, luar biasa. Coba kita lihat sama-sama punya Leni. Biar memotivasi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leni Ramadhani dari kelas 11 Perhotelan 2, nomor absen 13. Jadi, di sini saya ingin menjelaskan atau membuat video singkat tentang peralatan pembersih manual yang ada di rumah kita. Nah, jadi sebelum itu apa sih alat pembersih manual? Jadi alat pembersih manual adalah alat yang digunakan dengan bantuan tenaga manusia. Nah, untuk bentuk dan fungsinya akan saya jelaskan. Jadi pertama di sini ada sikat lantai atau
floor brush. Di sini sikat lantainya saya ada 2. Nah, kalau yang pertama kayak gini ada pegangannya gitu di atasnya. Ini warnanya biru gitu. Dan yang kedua ini kayak gini nih, biasanya sih saya buat kayak ngucek-ngucek baju gitu ya, pakai yang ini kalau saya. Dan yang ini biasanya buat lantai. Jadi keduanya kira-kira begini. Nah, yang selanjutnya ini sama, cuma yang selanjutnya itu sama, yaitu sikat lantai atau floor brush. Tapi di sini tuh dia ada pegangannya dan ini lebih besar gitu nih. Biasanya ini dibuat sama juga sih, nyikat lantai gitu, dan kelebihannya ini kita tidak nunduk-nunduk saat membersihkannya karena tongkatnya lebih panjang. Dan ya kira-kira begini. Dan yang selanjutnya ini di sini ada sikat jamban atau dalam bahasa Inggrisnya toilet bowl brush. Ya, di buku yang saya baca di sini sikat jamban atau bisa juga disebut sikat WC. Ya, kira-kira begini bentuknya. Yang selanjutnya di sini ada sapu lantai atau floor broom. Di sini saya ada yang sapu lantainya ada yang kayak model hijau gitu sama yang model kayak modern gitu. Ya. Dan kalau saya ini saya pakai untuk membersihkan lantai bagian luar dan bagian dalam. Kira-kira begini sapunya. Dan ini ada juga sapu lantai, tapi ini lebih ke nyapu-nyapu tanah gitu sih Bu kalau di saya. Ini dari hijau gitu dan gagalnya itu terbuat dari kayu. Dan ini tuh ukurannya Oke, kita kasih skor, udah bagus sekali si Leni. Kita mau lihat yang lain lagi ya. Kita tidak perlu sampai habis, udah bagus. Ini Ibu kasih skor 95. Yang Ibu koreksi supaya bisa dapat 100 Leni ya. Leni, supaya kamu bisa dapat 100, kamu perbaiki conversation-nya ya. Untuk memperbaiki conversation-nya, toilet bowl brush ya, floor broom, hand brush gitu. Nah, karena kita keterbatasan karena belajar kita virtual begini, Ibu berharap Leni dan teman-temannya yang lain di dalam kelas ini coba cek lewat HP, kan bisa ya, untuk voice-nya itu, sound-nya itu kita bisa cek di HP. Gimana sih penyebutan floor brush atau toilet bowl brush gitu ya. Kalau kita belajar tatap muka enak, Ibu cek satu-satu kamu ngomongnya gitu ya. Oke, Leni nanti bisa terlatih lebih lanjut tentang pronunciation-nya. Ibu kasih poin 95. Ini Ibu kembalikan ke Leni. Terima kasih Bu. Sama-sama, yang semangat nanti ya. Nanti kalau ada tugas lagi yang lebih oke lagi. Oke Bu. Dan ini ada yang sudah mengembalikan tapi tidak ada file yang dikirimkan. Tadi ada Laili, nah ini tidak ada. Oh, ini Bu Elvira ya, Bu Elvira, Laili, Leni, Fayat tidak ada, no file, tuh, ya, dikembalikan tapi no file. Kalau tidak ada file tidak usah dikembalikan. Karena Ibu nerimanya kosong, nanti kalau kosong Ibu kasih nilai 0, mau nggak? Tuh, Ibu kasih nilai 0. Ya, atau kalian bisa jadi kalian tuh ngirim, tapi kalian lupa klik. Paham nggak? Kalian lupa klik, karena ada kejadian kelas lain, Bu, saya ngirim Bu, coba dicek kata Ibu. Kamu ngirim, tapi belum kamu klik. Ya, belum kamu klik. Nah, ini juga, Nur Andika nggak ada, Nazala, Naufal, tidak ada datanya, filenya. Ya, Paulina, tidak ada filenya. Ya, tidak ada filenya. Silakan disiapkan, jangan lupa itu nanti kalau kalian kirim kemudian diklik ya, tandai atau klik kirimnya ya.
Matikan dulu stop screen. Yang bisa lihat lagi. Nih kalian lihat. Ini ada lagi yang ngirimkan. Ini ada Waijah Khairani. Ini dia ada satu orang yang ngirimkan. Turn in. Kita cek. Nih ada. Ya. Di sini ini Anda lihat ini yang di samping Waijah. No achievement. No. Yang ada cuman Laili dengan si siapa tadi, si Leni ya. Nanti bisa diedit ininya aja Len, nama filenya ya. Nanti diedit apa gimana Bu? Kalau nanti ditulis ini aja edit nama filenya, nanti kamu kirim lagi. Kalau nilainya sudah ada kan. Ini loh, nanti ini kesimpan. Ibu nggak tahu ini punya Leni atau bukan. Kalau gini kan coba lihat. Ini ada tulisannya Laili kan? Iya, kayak mana caranya? Bisa nggak? Laili nanti ngajarin. Di awalnya itu, di apa sih? Waktu nyimpan file kan? Sama seperti kita nyimpan file yang biasa. Apa nak? Berarti kayak kirim ulang gitu nggak sih Bu? Kirim apa nak? Kirim ulang. Iya, kamu kirim ulang, tapi nggak ibu koreksi lagi. Cuman ibu mau ini aja sih. Itu mau apa? Supaya nanti nongolnya di sini ada namamu gitu loh, Nak. Paham, Nak? Ini sudah ibu nilai, cuman kamu ganti filenya, ganti nama file, di rename saja maksudnya itu. Kayak kita nganu dokumen itu diganti dokumennya itu jadi nama dokumennya nama kamu gitu, ya? Itu aja sih. Supaya nanti muncul di sini ada tugasnya. Nah kalau yang lain ini nggak ada nih, nggak ada tugasnya nih. Ini kita lihat si siapa nih? Waijah tadi, ya. Stop screen dulu yang ini. Ini dulu. Oh bisa kok digini saya namain dulu. Kenapa nak? Iya. Oh bisa dinamain kok. Iya bisa dinamain. Oke, namain juga. Nah ini. Baik bisa nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waijah Karyani dari kelas 11 Perhotelan 2. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang alat pembersih manual. Alat pembersih manual adalah alat yang digunakan dengan bantuan tenaga manusia. Berikut contoh alat pembersih manual yang ada di rumah saya. Broom and brush merupakan peralatan yang digunakan untuk membersihkan kotoran yang ringan atau mudah lepas dan kotoran yang sudah melengket pada berbagai permukaan seperti lantai dan dinding. Kelompok sapu. Floor broom atau sapu lantai adalah sapu yang digunakan untuk menyapu lantai. Sapu yang saya punya memiliki tangkai yang agak panjang sehingga mampu dipegang dengan kedua tangan. Bahan yang digunakan adalah sapu ijuk dan juga helai plastik atau fiber. Hand broom adalah sapu yang digunakan untuk menyapu permukaan furnitur yang ada dalam ruangan, berupa potongan kertas kecil, remah makanan, atau sampah kecil lainnya. Hand broom tersebut terbuat dari bahan helai plastik atau fiber. Hand broom adalah sapu yang digunakan untuk menyapu halaman, untuk mengumpulkan daun-daun atau sampah. Palm broom disebut juga dengan sapu lidi. Sapu lidi untuk kasur tidak perlu yang keras atau kaku. Sedangkan sapu lidi untuk menyapu daun kering di halaman diperlukan yang keras dan kaku. Bahan yang digunakan untuk membuat sapu lidi tersebut adalah lidi kelapa. Kelompok sikator brush adalah sikat yang digunakan untuk menyikat permukaan yang lebar seperti lantai dalam ruangan. Dilihat dari bentuknya,
Model dari sikat lantai yang saya punya adalah sikat lantai dengan tangkai. Bahan yang digunakan sikat lantai tersebut adalah fiber atau plastik. Fillet ball brush adalah sikat yang digunakan untuk menyikat bagian dalam jamban sampai jauh ke dalam lubang jamban. Paint brush adalah Cepatkan ya. digunakan untuk mengepel lantai. Peralatan pelindung, peralatan yang digunakan untuk melindungi pekerja dari kecelakaan kerja. Helm, alat ini merupakan penutup kepala yang digunakan sebagai pelindung kerja saat membersihkan lokasi yang memungkinkan terjadinya kejatuhan benda, tertimpa sesuatu, bahkan terjatuh dari tempat yang tinggi. Helm yang saya punya terbuat dari plastik mika yang tebal. Masker merupakan alat pelindung wajah dari resiko radiasi atau terhirupnya udara yang bercampur bahan-bahan kimia. Masker yang saya punya adalah masker kain. Fungsinya untuk melindungi terhirupnya debu atau udara yang tercampur bahan kimia ringan. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kasih tepuk tangan. Insya Allah semua bagus, nanti anak-anak ibu yang lain pasti sudah nyiapkan, nyusul ya. Nanti segera aja di-upload. Waktunya masih ibu kasih sampai di minggu ke-2 September ya nak ya. 2 September. Ini pun ini berapa menit dia upload? Nah, ini lumayan malah 4 sekitar 4 menit ya. Ibu kasih poin 100 karena semua karena perlengkapan yang mewakili di masing-masing kelompok dia siapkan seperti itu ya. Nah, ini namanya kan kita berupaya. Bisa jadi ini belum tentu punya dia semua loh. Belum tentu punya dia semua. Mungkin ada punya kakaknya, mungkin ada punya tetangganya, lalu pinjam dulu gitu. Oh, tetangga punya ini, punya tangga. Tangga juga termasuk supporting equipment, alat pendukung. Ya, alat pendukung. Nah, itu bisa kita gunakan gitu ya. Ini buritan. Oke. Ya. Nah, kalian kalau ada yang mau ditanyakan secara private atau pribadi, itu silakan di kolom ini. Nih, di sini. Ya. Si Wadijah sudah ada komentar di sini. Bu, ini tugas saya. Terima kasih. Maaf Bu, hasil video saya buat jelek. Nggak ada masalah ya. Ya. Kita mau lihat nilai kalian bagaimana. Coba. Ini bisa cek. Ya baik nak, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Leni cepat sehat ya Len. Oh iya Bu. Siapa lagi yang sakit, semoga cepat sehat ya. Tugas dicicil pelan-pelan, dikit-dikit ya. Ibu juga tidak minta kalian hari ini tugas, hari ini juga dikumpulkan, tidak nak ya. Makanya Ibu bilang unit 1, unit 2, unit 3 masih sampai September. Jadi September Ibu close. Semua sudah mengumpulkan, jadi nanti Oktober, November kita materi yang berikutnya lagi, jadi kita nggak banyak utang tugas gitu. Bulan November kalian, akhir November sekitar awal Desember itu kita sudah ulangan semester. Ya, Desember itu kita awal Desember atau biasanya akhir November kita ulangan semester. Pertengahan Desember udah kelas meeting, bagi rapot, bla 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 bla. Desember libur, akhir Desember libur, Januari masuk PKL. Bayangin tuh. Gimana? Waktu itu cepat sekali sayang. Habis PKL, 6 bulan PKL, seperti kakak kelas kalian, bentar lagi ujian. Wow. Ternyata begitu cepat waktu berlalu
Nah, kalau itu rebahan aja encok ntar kalian itu ya. Gitu. Ya, Ibu kira cukup sekian. Kalau ada pertanyaan, silakan chat di kolom komentar Classroom. Di situ ada kolom komentar pribadi supaya misalnya tidak ada teman kamu yang tahu. Ya, kalau mau diskusi yang terbuka, silakan chat di kolom yang di forum ya, di forum itu bisa kalian chat nih, misalnya itu di sini nih. Ya. Ini mau lihat kan. Ini. Tugas Google Form sudah dikerjakan, Nak? Ini? Saya sudah kerjakan. Ya, oke. Saya belum. Ya. Saya belum. Ya, kerjakan ya, Nak ya. Ya, ada baru mau kerjakan ini sudah. Tadi malam saya kerjakannya. Nah, kalau kalian mau komentar di sini di stream ini, silakan komentar ini. Misalnya kalian mau tanya tentang yang ini, tentang Google Form yang 3.2. Nah, silakan kalau kalian komentar di sini, ya. Nih. Dan komentar di sini, mau nanya tentang ini, komentar di sini, ya. Silakan. Nanti tinggal Ibu baca. Ini ada materi, nih ada materi ya, yang bisa kalian buka, kalian baca, ya. Jangan males buka, ini kalian lagi boker aja bisa loh ini kan, kalian baca ya. Ibu kira cukup sekian deh ya pertemuan kita kali ini, ya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat buat kalian semua, kalian bisa dapat ilmunya, kalian bisa juga saling tetap silaturahim sama teman kalian. Kalau kita tidak jimit seperti ini, kalian tidak bisa saling lihat, saling kenal, ya. Nanti Anda ibu khawatir nanti Anda jadi kaum acuh, kaum cuek, bodoh amat gitu. Ya jangan. Ya, gara-gara COVID kita kayak orang musuhan itu jangan, ya. Baik, semoga sehat semua. Salam buat teman-teman kalian yang hari ini tidak ada. Tadi ini ada 29, kurang lagi ada 30. Berapa siswa di kelas, Nak? 3 berapa? 3 ada 2, Bu. 2, ya. 1 nggak masuk. Terima kasih, ada Febriana. Terima kasih, ada